Di sebuah gang sempit di Jakarta, di antara deretan rumah petak yang berdesakan, hiduplah seorang pemuda bernama Rio. Usianya baru menginjak 23. Namun, beban hidup telah mengukir garis-garis kecemasan di wajahnya. Rio adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dan nasibnya tak seberuntung kakak dan adik-adiknya yang memiliki pekerjaan tetap atau menikah dengan pasangan berkecukupan. Rio bekerja serabutan, kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang membantu di bengkel motor, atau sesekali menjadi pengemudi ojek daring. Penghasilannya tak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan terkadang kurang. Kondisi ini membuat keluarganya, terutama sang ibu dan kakak perempuannya, memandang rendah dirinya. "Sampai kapan kau akan seperti ini, Rio?" keluh ibunya suatu malam, saat Rio hanya bisa menyumbang sedikit uang untuk kebutuhan dapur. "Lihat kakakmu, sudah punya rumah sendiri, adikmu sebentar lagi menikah. Kau hanya jadi beban." Kata-kata itu menusuk hati Rio lebih dalam dari pisau. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sudah berusaha melamar pekerjaan ke sana kemari, namun selalu terbentur ijazah SMA dan pengalaman yang minim. Namun, penjelasannya selalu dibalas dengan cibiran dan perbandingan. Puncaknya adalah saat adiknya akan menikah. Keluarga besar berkumpul, membicarakan persiapan dan sumbangan. Rio, yang tak punya cukup uang untuk menyumbang secara layak, merasa dikucilkan. Pamannya menyindir, "Jangan-jangan nanti malah merepotkan, Rio. Lebih baik kau tak usah datang kalau tak punya apa-apa." Hati Rio hancur berkiping-heping. Ia merasa tak diinginkan, dianggap aib karena kemiskinannya. Malam itu, dengan berat hati, ia memutuskan untuk pergi. Ia menulis pucuk surat singkat, meletakkannya di meja dapur, dan meninggalkan rumah yang selama ini menjadi satu-satunya tempat berlindung baginya. Ia pergi ke kota lain, ke Surabaya, bermodal nekat dan sedikit uang tabungan. Di sana, ia memulai hidup baru. Awalnya sangat sulit. Ia tidur di emperan toko, makan seadanya, dan terus mencari pekerjaan. Namun, pengalaman pahit di rumah telah menempa mentalnya. Ia belajar keras, bekerja lebih giat, dan tidak menyerah. Rio akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil. Ia bekerja dengan jujur dan rajin, belajar memasak, dan berinteraksi dengan pelanggan. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya yang baik hati, melihat potensi dalam diri Rio. Ia mengajarkan Rio tentang manajemen warung, cara berdagang, dan bahkan meminjamkan modal kecil untuk Rio memulai usaha sampingan, menjual gorengan di malam hari. Tahun-tahun berlalu, Rio tidak lagi tidur di emperan. Warung gorengannya berkembang, dan ia bahkan bisa menyewa sebuah kontrakan kecil. Ia menabung sedikit demi sedikit dan belajar investasi kecil-kecilan. Ia tak pernah melupakan keluarganya. Namun rasa sakit hati itu masih membekas. Suatu hari, ia menerima kabar dari seorang teman lama. Ibunya sakit keras. Tanpa ragu, Rio memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ia tiba dengan penampilan yang jauh berbeda. Pakaiannya rapi, wajahnya lebih berisi, dan ada aura kemandirian yang terpancar. Ketika ia masuk ke rumah, ibunya terbaring lemah. Kakak dan adik-adiknya terkejut melihatnya. Mereka tak menyangka Rio akan kembali, apalagi dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tidak ada lagi cibiran, hanya tatapan penyesalan dan sedikit rasa kagum. Rio tidak banyak bicara. Ia langsung merawat ibunya, membawa ibunya ke rumah sakit dengan biaya yang ia tanggung sepenuhnya. Ia juga membantu membayar tunggakan pengobatan yang selama ini membebani keluarganya. Di samping ranjang ibunya, Rio menggenggam tangan yang dulu sering memukulnya dengan kata-kata tajam. "Maafkan Rio, Bu," bisiknya. Rio sudah berusaha. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Bukan kau yang harus minta maaf, Nak. Ibu yang salah. Ibu buta karena kemiskinan dan tak melihat ketulusan hatimu." Malam itu, di tengah kesunyian rumah sakit, Rio merasakan beban yang selama ini menghimpitnya terangkat perlahan. Ia memang pernah diasingkan. Namun pengasingan itu justru menjadikannya pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ia kembali, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa cinta seorang anak pada ibunya
takkan pernah pudar. Bahkan oleh pengasingan sekalipun.